'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody's... Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sharon Wong dengan NIM E111241017 dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teori Hubungan Internasional, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Diplomasi Bilateral Indonesia-Malaysia terhadap isu sengketa Blok Ambalat di wilayah Laut Sulawesi. Selamat menonton. Masuki latar belakang, penelitian ini berangkat dari status Indonesia sebagai negara kepulauan yang batas lautnya diatur oleh UNCLOS 1982. Dari luasnya lautan kita, terdapat satu titik kritis yaitu Blok Ambalat di perairan Laut Sulawesi seluas 15.235 km persegi. Jadi secara historis, sengketa ini bermula dari tumpang tindih klaim. Indonesia mendasarkan haknya pada UNCLOS pada tahun 1982 dan garis batas kolonial, sementara Malaysia secara pihak menerbitkan peta tahun 1979 yang memperluas klaim mereka ke area tersebut. Jadi isu ini tidak sekedar soal perbatasan nih, melainkan perebutan akses sumber daya strategis di mana Ambalat diproyeksikan menyimpan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas bumi. Masalah menjadi semakin mendesak untuk diteliti karena adanya eskalasi naratif pada tahun 2025 di mana Malaysia secara resmi menyebut kawasan Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi dengan berlindung pada putusan Mahkamah Internasional atau ICJ di tahun 2002 terkait Sipadan Ligitan. Jadi dinamika ini memicu ketidakpastian hukum, keengganan investasi, dan meningkatnya sensitivitas kedaulatan kedua negara. Untuk menganalisis fenomena tersebut, saya menggunakan teori realisme struktural atau neorealisme dari ahli bernama Kenneth Walsh. Teori ini sangat tepat digunakan karena mampu menjelaskan kontradiksi perilaku negara. Di satu sisi, Indonesia dan Malaysia memilih jalur diplomasi damai, tapi di sisi lain, gelar kekuatan militer di perbatasan terus berjalan. Analisis ini difokuskan pada 3 pilar. Yang pertama, anarki dan self-help, yaitu kondisi di mana tidak ada otoritas tertinggi di dunia, sehingga negara harus mengandalkan kemampuan sendiri untuk mengamankan sumber dayanya. Kedua, security dilemma, yang menjelaskan mengapa penguatan patroli pertahanan kita di Ambalat sering dianggap sebagai ancaman oleh Malaysia, dan juga sebaliknya. Ketiga, balance of power, di mana diplomasi bilateral digunakan sebagai instrumen rasional untuk menjaga keseimbangan kekuatan agar konflik tidak berujung pada perang terbuka yang merugikan stabilitas Asia Tenggara. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dirancang menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk membedah realitas sosial dan politik yang kompleks secara mendalam. Peneliti sendiri akan bertindak sebagai instrumen kunci. Untuk pengumpulan data, saya menggunakan sumber sekunder melalui 3 cara. Yang pertama itu analisis media dan berita untuk melihat respon diplomatik terkini, analisis arsip dokumen dan kebijakan pemerintah, serta penelusuran basis data ilmiah online. Nah, data yang terkumpul kemudian akan diolah menggunakan teknik analisis interaktif dari Mills, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari proses kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Terakhir, untuk menjamin akurasi dan validitas temuan, saya akan menerapkan uji trilingualisi data, yakni dengan mengonfrontasi informasi dari berbagai sumber yang berbeda agar konsistensinya terjaga. Sebagai kesimpulan dari rancangan penelitian ini, penyelesaian sengketa Blok Ambalat mutlak membutuhkan langkah diplomasi bilateral yang strategis dan konsisten. Penelitian ini nantinya diharapkan tidak hanya memotret efektivitas diplomasi yang ada, tetapi juga mampu menemukan titik equilibrium atau keseimbangan yang ideal. Keseimbangan di mana Indonesia tetap dapat menunjukkan taring pertahanan lautnya untuk menjaga nilai tawar tanpa harus memicu konflik bersenjata. Jadi pada akhirnya, penelitian ini juga akan mengeksplorasi solusi fungsional seperti skema Joint Development Agreement atau pengelolaan sumber daya bersama sebagai jalan tengah terbaik dibandingkan kebuntuan klaim kedaulatan yang tidak berkesudahan. Sekian materi dari saya, semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.